Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita akan mengikuti kajian bersama Al-Ustadz guru kita, Dr. Ahmad Kurnia, spesialis bedah, subspesialis bedah onkologi, dengan judul kajian pada pagi hari ini adalah Semua Penciptaan Ada Batas Waktu dan Pemanfaatannya. Kepada guru kita, waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya, Prof. Assalamualaikum, guru saya Prof. Mudis. Wassalam. Wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat, ridhonya, kasih sayangnya, tidak ada putus-putusnya. Insya Allah kita mengkaji kalimat Al-Quran yang insya Allah kita akan terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari kita. Yang insya Allah kita bisa merenungi apa maksud surat cintanya Allah ini. Ya, yang insya Allah barulah akan tercapai Al-Quran itu sebagai syafaat dan Rasulullah menyambut dengan rindu belayan rindunya. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah memberikan contoh teladan terbaik sepanjang zaman yang seharusnya kita tiru bagaimana Rasulullah ini mengolah makna luar biasa dari Al-Quran sehingga dalam perjalanan waktunya yaitu dari mulai turunnya Al-Quran sampai beliau wafat nih yaitu sangat sempurna, ya sangat sempurna. Sekarang kita berkaca ya itu 23 tahun. Ya, kita bisa belajar Al-Quran nggak bisa melebihi masanya Rasulullah. Bisa kita belajar nih kalau kita dibimbing sama kedua orang tua kita yang jago dengan kalimat Al-Quran. Sampai sekarang ini kita udah menjalani masa yang melebihi masanya dari Rasulullah. Seharusnya ya pola pikirnya ini di zaman kemajuan ini akan menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa yang pada saat itu di zaman Rasulullah belum bisa dibuktikan. Ya, ini tugas kita semua. Sehingga kita berasumsi, ya, jangan sampai kita dengan pikiran akan manusia ini membuang waktu percuma. Mendingan kita mulai menganalisa dengan gaya Rasulullah sehingga waktunya semaksimal mungkin dengan mengerti Al-Quran. Coba bayangkan ya, Rasulullah itu tidak bisa tulis baca, tapi bisa menyampaikan ilmu hingga dunia kiamat dan setelahnya. Ya, itu yang tadi. Ya, sampai dunia kiamat nih Rasulullah udah ngasih tahu. Dan setelahnya nasib kita dia bisa tahu Rasulullah. Menyampaikan di gurun gersang Arab dan menyampaikan negeri lain dengan gunung berwarna-warni. Jadi walaupun Rasulullah itu di negeri gersang yaitu di Arab, dia bisa melihat gunung warna-warni, binatangnya warna-warni, terus lautan itu ada dua. Coba bayangkan, tidak pernah ke langit, ya hanya waktu Isra Mi'raj aja, tapi bisa menerangkan susunan kalimat tata surya yang indah dengan segala keteraturannya. Tidak pernah melihat perkembangan janin di perut, tapi menjelaskan urutannya dengan sangat sempurna. Saya bisa ceritain semua nih, urutannya sangat sempurna. Menjelaskan kematian Firaun menjadi mumi, nanti ratusan tahun setelahnya akan terbukti. Ya, menjelaskan kebangkitan manusia sementara tidak pernah merasa pernah dibangkitkan. Menerangkan ilmu Al-Quran isinya 8 lautan, tidak pernah merasa menulisnya. Menerangkan alam takut menjalankannya, tapi tidak pernah mencoba membuktikannya bagaimana. Rasulullah udah buktiin semua. Ya. Nah, kalau kita kenapa alam ini takut buktiin? Maknanya apa? Baru ketahuan. Ini tugas kita semua di zaman sekarang. Semua itu harus diterangkan oleh orang pintar.
Semua bisa diterangkan pada yang pintar, pada pejabat, pada orang yang kaya dan seterusnya. Ya, yang menerangkan ilmunya, yang mengatakan bahwa semua yang dikerjakan manusia itu akan salah. Pendapat manusia itu salah. Ya, surat 6 ayat 116. Kenapa? Manusia itu dugaan dan kebohongan. Manusia itu surat 31 ayat 30 batil. Surat 10 ayat 32 selain dari Allah itu adalah kesesatan. Ya, menerangkan bahwa seluruh manusia pintar saat itu hingga sekarang tidak akan bisa membuat satu surat pun. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina dan seterusnya. Ya, tidak akan bisa membatas satu ayat pun. Surat 40 ayat 56. Hanya bantahan itu ingin mereka keinginan yang tidak akan pernah tercapai. Manusia hanya berimprovisasi dari semua filosofi Al-Quran. Ya, sehingga apa? Kalau tidak berdasarkan akal Al-Quran ini, itu filosofinya akan jongkok. Ya, filosofi manusia jongkok semua. Kenapa jongkok? Evidence base dirubah 2 atau 3 tahun sekali. Apa? Buku textbook diedit 3 atau 4 tahun sekali. Itu udah melibatkan ribuan manusia, jutaan manusia sebelumnya. Ya, pertanyaannya, apakah kita untuk yang akan datang harus mengikuti juga yang tidak pasti ini? Nanti dulu, ya. Yang dijadikan contekan sebagian ahli untuk mencari informasi. Ya, pertanyaannya, Stephen Hawking emang jadi lihat tuh waktu terbelahnya bumi, the Big Bang? Enggak, pasti dia ada melihat nih kitab suci, entah itu di kitab apa Injil segala macam atau Al-Quran yang lebih komplit, ya. Tapi dia nggak mau ngakuinya nih, karena takut plagiat. Ya, apalagi kalau dia bukan bukan Muslim. Oh, nggak mau ngakuin kehebatan Al-Quran. Nah itu, ingat, waktu tinggal di dunia sangat terbatas. Gunakanlah Al-Quran sebagai penuntun di masa yang akan datang. Sehingga tidak banyak waktu yang terbuang percuma, yang mahal, dan ternyata dilupakan. Itulah yang disampaikan pada zaman serba tidak memungkinkan sekarang ini. Pada waktu Rasulullah itu nggak mungkin. Ya, bagaimana mungkin? Ya, apa belum ada YouTube, belum ada pembuktian untuk jadi listrik ayat Al-Qur'annya, belum ada pembuktian itu perkembangan embriologi manusia, ya. Pada zaman sekarang pun seperti itu. Karena riset puluhan tahun hanya dibahas dengan satu atau beberapa ayat. Jadi kalau seandainya kita riset hanya berdasarkan akal, akal yang jongkok ini, ya risetnya itu nggak dipakai. Bayangkan, perlu waktu lama, perlu segala macam. Ya, nah sekarang pertanyaannya, mulailah kita ini dengan Al-Quran, sehingga waktunya nggak terbuang percuma. Misalnya, ya kita mau riset, ya, misalnya di surat 21, 29, ayat 51. Al-Quran itu penuh rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang Allah kan. Kasih sayang Allah ini bagaimana nih saya memformulasikan menjadi suatu bentuk kenyataan. Rahmat di alam ini segala di tubuh kita bisa semuanya hanya dengan Al-Quran. Ya, contohnya apa? Profesor Osusuri Osumi ya, Profesor Osusuri Osumi apa? Terus dia meneliti tentang adanya otopagi, dapat hadiah Nobel. Ya, masuk Islam. Ya, pada zaman sekarang pun, alangkah sombongnya bila masih ada pikiran dengan ilmu lain, bikinan manusia yang kita ikuti. Mulailah menggali dari Al-Quran. Yuk terus. Ini kita lihat. Dan ini dijelaskan di Al-Quran. Ya. Jadi semua yang diciptakan ini ada tujuannya dengan tujuan yang benar dalam waktu yang ditentukan. Dan tidak pernah sia-sia. 38 ayat 27. Terus surat 46 ayat 3 dengan tujuan benar dalam waktu yang ditentukan. Kita punya waktu terbatas. Ya, misalnya umur umur 60 tahun lebih kita udah mulai lupa. Ya, banyak waktu terbuang. Ya, yang umur-umur muda mulailah menggali dengan Al-Quran. Sehingga tidak ada waktu yang terbuang. Ingat,
Itu belum kalau kita ngikutin urutan umur. Belum nanti kalau kena penyakit, ya kecelakaan, banyak waktu terbuang percuma yang kita tidak bisa olah. Kalau seandainya kita menghadap Allah nanti, kira-kira kita takutnya nih, waktu terbuang percuma. Ya, makanya banyak hadis yang mengatakan seperti itu. Ya, waktu meninggal ditanya tuh, ma robuka, ma imamuka, wah segala macam tuh. Kenapa? Kita tidak pakai kalimat Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, kalau seandainya kita memakai kalimat Al-Quran dalam aktivitas sehari-hari kita, ya nggak ada rasa takut dan gelisah seperti gelisahnya Nabi Adam nih. Qala robbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna wa nakunanna minal khosirin. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Kalau engkau tidak mengampuni aku, memberikan rahmat aku padaku, sungguh aku orang yang rugi. Apa jawaban Allah? Kul nabi tu min hazamiyah. Faimayatanaku mini hudan paman tabiyah hudaya falahukun alaihim walahum yazanun. Adam, engkau turun aja ke bumi Adam. Ikutin aja buku petunjukku. Pasti kamu gak ada takut dan gelisah. Al-Baqarah ayat 38, Al-Baqarah 112, Surat Toha ayat 123. Nggak ada rasa takut, nggak bakal celaka, nggak bakal susah. Ya, kita kan nggak memakai pemikiran manusia. Ya, sebenarnya di zaman sekarang kita hanya mengolah aja. Kita bisa lihat apa maunya Al-Quran nih, apa ininya, apa ini, udah selesai. Terus, ya, misalnya kita neliti kode genetik Al-Quran, kode genetik manusia. Ya, Al-Quran udah bilang, ya surat 17 ayat 84. Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalan. Dibikin nih kode genetik. Ya, kode genetik apa? Mati. Surat 6 ayat 2 dibikin. Oh, matinya karena ini yang namanya istilahnya di dunia kedokteran prognostik prediktif. Ya, melalui pemeriksaan mama print yang 60 item harganya 70 atau 80 juta. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Itu hanyalah keinginan yang tidak akan pernah tercapai. Ya, misalnya kode genetik rezeki ini, surat 11 ayat 6 bisa, atau kode genetik pasangan, surat 30 ayat 20 bisa, nggak bisa. Oh, dibikin apa dengan gambar macam-macam. Oh, pakai apalah, apa Don, apa metabolomik, metabolomik gen, metabolik, omong kosong gitu. Kita ngeluarin duit percuma-percuma. Ya, percuma-percuma. Karena kita nggak tahu, kita tidak berasa ke filosofi Al-Quran, dianggap itu hebat. Enggak hebat. Al-Quran udah bilang kok. Ya, mendingan duitnya disedekahin. Ya, misalnya surat 65 ayat 7, ya, bersedekah dalam keadaan susah. Ya, udah selesai. Orang nggak ada kepastian kok. Ya, terus. Nih, sekarang kita lihat nih, kode genetik kematian. Dibilang, apakah kamu tahu besok itu milik kamu? Apakah kamu tahu kamu bakal mati di mana? Surat Luqman ayat 34, nggak ada yang tahu. Misalnya orang disuruh, oh kalau jalan ke sana berperang mati. Apa jawaban Allah? Enggak. Oh, jadi kalau disuruh berperang mati, oh nggak usah berperang aja. Sehingga bebas dari mati. Oh enggak, kata Allah. Kalau seandainya kamu tercatat di satu tempat mati karena terbunuh pedang, kamu pasti datang ke sana. Pasti, kata Allah. Ya, katakanlah Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang yang telah ditetapkan akan mati, terbunuh, keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha mengetahui isi hati. Sekarang kita lihat. Ya, maaf sekali lagi. Ya, kita lihat ada anaknya apa? Anaknya siapa? Ridwan Kamil. Ya, Alice Kuba. Matinya ke Swiss.
Ya, ada yang bisa juga enggak. Kalau dia tahu dia udah mati di sana, dia nggak mau. Udah kasih duit berapa triliun pun. Sekarang kita lihat nih waktu tsunami di apa di Anyer, berapa banyak orang mati. Orang lagi beribulan nih di malam tahun baru. Kalau dia tahu dia bakal mati, nggak mau dia ke sana. Ya, nggak mau. Datang aja untuk untuk menghadirkan nyawaan ini, ambil nih untuk diserang tsunami. Ya, jadi apa kesimpulannya kita hidup ini? Kamahulatul zina wal insani yaliyabudun. Semata-mata beribadah. Tinggalkan dunia ini. Ya, pakai dunia ini untuk beribadah. Jangan terpesona dengan dunia. Udah. Sehingga apa? Dalam segala hal kita tidak ada waktu yang terbuang. Ya, nggak ada waktu yang terbuang. Ya, itu tugas kita semua. Ya, misalnya nih sekarang, ya kita lihat nih, ya siapa yang taruh duit di bank nggak dipakai 3 bulan, duitnya akan diblokir. Tanah yang dipakai 3 tahun, tanahnya akan diambil. Ada nggak ayat Al-Qurannya? Ada. Don bacain don, surat 16 ayat 76 don. Adi, Ya dok, surat berapa dok? 6, Surat 6 ayat. 16, 7, 6. Oh ya, sebentar. 16, 76. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada di jalan yang lurus? Sadaqallahul azim. Jadi duit yang dicarong nggak ada gunanya di bank segala macam, orang pada narik lagi tuh. Ya, ya. Akhirnya apa? Mungkin banknya bangkrut. Ya, itu kan kalimat Al-Quran menerangkan dari 14 abad yang lalu. Betul nggak, Di? Betul dok, betul. Ya kan? Tanah yang nggak dipakai, ya, diserobot. Betul nggak? Benar. Ya, 14 abad yang lalu diterangkan Al-Quran. Ya, jadi udahlah, jangan numpuk-numpuk kekayaan. Lah. Gunakan kekayaan itu untuk mencari pahala akhirat. Surat 28 ayat 77 baca. Di. Ya dok, surat 28 ayat 77, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Carilah surat pahala akhiratmu. eh, berisi carilah kebahagiaan akhirat dengan apa yang telah Allah berikan di dunia, namun jangan lupakan bagian dunia. Gitu dok. Terus berbuat baiklah pada orang. Dan berbuatlah baik kepada sesama dan menjauhi perbuatan kerusakan yang di bumi, karena Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ya, berbuat baik pada orang seperti aku telah berbuat baik padamu. Jangan berbuat kerusakan. Ya Ya, dok. kita kan enggak nyimpen duit bukan buat kerusakan itu. Orang duit fungsinya untuk diputar, disimpan. Akibatnya ada yang kelaparan, ada yang segala macam. Ya, coba dibantu. Ya, terus. Ini kita lihat. Saya sering selalu ini Stephen Hawking yang sok pinter. Pikiran yang tanpa batas. Apa? Sampai dia cacat aja dia nggak bisa nyelesain. Al-Quran udah dibahas nih. Teori the Big Bang. Ya, makanya Al-Quran bilang, seluruhnya yang ada di alam ini, di diri manusia, di tumbuhan, perkisaran angin, perkisaran apa, semuanya ada di Al-Quran. Bahkan, ya, teori terbentuknya bumi ada di Al-Quran. Saya bisa jelasin, sempurna sempurnanya. Ya, ngapain saya harus belajar? Ya, apalagi harus dibuktikan dengan teleskop Hubble. Ya, apalagi dengan melihat tuh neropong
apa bulan yang udah dibelah, ada garisnya segala. Orang diterangin di Al-Qur'an. Sehingga buat biaya terlalu mahal segala macem. Ya, udah kalau itu benar, sekarang kita ini mulai untuk yang akan datang apa nih? Kalau itu benar 100%, ya, bukan kita terpesona terus ke teori orang, ya. Terus kita lihat sehingga kita di dalam setiap evaluasi kehidupan kita dimanapun kita bisa menerawang dengan Al-Quran. Allah menjadikan bumi sebagai hamparan, ya, agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas. Kita lihat benar nggak nih? Oh iya benar, ya. Nah, bayangin ya, itu semua ya dikasih sama Allah itu. Apa yang disiapkan di bumi ini untuk menyempurnakan nikmatku untuk lahir dan batin. Oh benar ya, kita dikasih tumbuhan, tumbuhannya yang bikinnya Allah, yang benihnya Allah yang bikin, yang numbuhkannya Allah, yang ngasih tanahnya Allah, yang ngasih airnya Allah. Kita cuma usahanya sedikit, ditaruh di atas permukaan tumbuh, dibenemin sedikit tumbuh. Apa istimewanya? Makanya Allah bilang, Fabi ayyi ala irobikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Coba bayangkan. Ya, dari ini aja. Ya, kalau kita udah tahu, perlukah kita sekolah? Maaf sekali lagi. Di IPB, cuman belajar begitu aja yang gampang? Enggak. Yang 4 tahun, 5 tahun bayaran ibu bayar mahal? Tidak. Perlukah kita sekolah di dunia kedokteran yang nyembuhin Allah, yang ngasih penyakit Allah, terus sudah gitu yang apa yang membuat mati Allah dalam bentuk lama? Tidak. Berbayar mahal? Tidak. Ya, ini tugas kita semua sebagai seorang guru. Bagaimana kita menciptakan formula yang tidak lama dan formula yang tidak mahal. Karena yang formula mahal dan lama ini nanti akan tergerus dengan perjalanan waktu. Ini yang ngomong bukan saya, Al-Quran. Ya, di zaman sekarang ya, kita nggak mikirin zaman dulu nih. Wah pikir zaman dulu udah ketinggalan. Cuman bagaimana kita belajar nih di posisi sekarang? Ya, bagaimana posisi sekarang untuk the future? Ya, sehingga kita nggak buang-buang waktu nih dengan kemahalan segala macam. Apalagi ya, adik sekolah nih, bayarannya mahal, 52 juta per semester. Ya, dibayar sama BPJS, murah. Nggak masalah sih. Karena itu berlaku hukum Al-Quran. Ya, yang sisa dan murah itu lebih baik. Surah 11 ayat 86 baca di. Baik, dokter. 11 ayat 86 ya, Dok. Ya, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Sisa keuntungan dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Sadaqallahul azim. jadi yang mahal-mahal, apalagi dengan nipu, dengan apa, ternyata kegerus kan. Dengan yang apa, yang sisa dan sedikit itu lebih baik, Iya, Dok. ya kan? Iya, Dok. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat di kehidupan sekarang ini. Bangun mall tuh. Oh, strategi dagangnya udah ada 100% dah. Orang pintar dunia deh dengan ahli dagang. Sekarang apa akibatnya? Tutup ulang tikar semua. Ya, lihat aja, sepi semua. Ya, ini kan kenyataan kalimat Al-Quran. Ya, dulu saya mau sekolah bahasa Inggris ya, dilihat wah antri-antri itu. Sekarang boro-boro ditawarin di YouTube aja 50.000 sebulan gak ada yang mau. Ya,
Hati-hati nih. Ya, hati-hati sekali lagi. Ya, ini udah mulai peralihan seluruh kalimat Al-Quran itu terbukti dengan perjalanan waktu. Likuli nabain mustaqaro asafata lamun. Surat 6 ayat 67 baca. Pi. Di Surat 6 ayat 67, dokter. eh, Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahuinya. Sadaqallahul azim. benar nggak nih? Benar, dok. Ya. Sekarang pertanyaannya, ya, apa kita harus membuang-buang waktu lagi untuk masa yang akan datang? Nanti dulu, bodoh kali kita. Kalau mau buang waktu, ya, setuju nggak? Setuju, Itu dok. udah dijelaskan di surat 6 ayat 5, surat 6 ayat tadi 79, surat 6 ayat berapa? 76 ya. Surat 6 ayat 134, surat 38 ayat 88, surat 51 ayat 5, surat 51 ayat 23 itu udah ngingetin. Kamu tuh akan terlihat nanti kebenaran seluruh kalimat Al-Quran dengan perjalanan waktu. Ya, kebenaran bukti. Iya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau itu terbukti, barang-barang yang disuplai oleh orang bule yang harganya serba mahal, itu akan jadi barang rongsokan semua. Terbukti nggak nanti? Terbukti. Lihat aja. Ya, terbukti. Yang ngomong bukan bukan ini. Yang bicara ini kalimat Allah nih. Kalau saya ngomong kurang ajar namanya. Ya, jelas. Ya, karena kita melupakan Al-Quran, kita nggak tahu. Padahal kita bisa melihat ke depan dengan gaya Al-Quran. Sehingga jelas sejelas-jelasnya. Makanya Allah bilang di surat 57 ayat 28, baca deh. Surat Al-Quran 57 ayat 28. Dengan rahmat dan cahayanya Allah lah kamu bisa berjalan ke depan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya Muhammad. Niscaya Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta dia mengampuni kamu. Sadaqallahul azim. Ya, ya. Jadi kita suruh jalani dengan cahayanya Allah, melihat ke depan dengan cahayanya Allah, sehingga akan membebaskan dari kegelapan pemikiran manusia yang gak ada manfaatnya kepada cahaya penerangan, ya, sehingga nggak ada waktu terbuang percuma. Itu tugas kita semua sebagai seorang Muslim, apalagi udah bergelar sarjana. Malu kita di hadapan Rasulullah. Kalau Rasulullah bilang, umatku, enggak, engkau nggak malu sama aku. Aku ini nggak bisa baca dan tulis. Aku itu suratnya perlahan apa bertahap-tahap. Engkau udah komplit. Waduh, kalau sampai Rasulullah nanti di kuburan kita mau disambut, ngarapin sambutan Rasulullah, ternyata jawab sama Rasulullah begitu, apa jawaban kita nih? Alasan kita apa nih? Hah? Nggak takut kita? Ya kalau nggak takut ya silakan aja. Ya, silakan aja nggak ada masalah. Ya, terus ini kita lihat. Hmm, ilmunya mudah. Ya, penciptaan dan urusan itu milik Allah. Alalahul wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Surat 7 ayat 54. Ya, siapa yang menciptakan benih? Siapa yang benih manusia? Benih tumbuhan. Siapa yang menumbuhkannya? Siapa yang menciptakan air? Ya, siapa yang menciptakan tanah? Semuanya gampang. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Ya, yang bikin mati Allah, yang ngasih penyakit Allah. Nah, mulailah kita berkarya. Di mana posisi kita? Ya, sehingga apa? Kita menciptakan teori sesuai kesanggupannya, kesulitan, kemudahan menjadi istimewa. Ingat, yang dikasih Allah itu tidak sia-sia. Sementara yang diciptakan teorinya sama manusia itu sia-sia. Ya, arahnya makin borjuis dan makin mahal. Ya, akibatnya apa?
amburadul semua. Ya, kita ngikutin. Tercapailah cita-cita Yahudi untuk menggiring manusia ke neraka secara berjamaah. Walantaru antal Yahudi wala nasara hatta tatabia milatahum kul inal huda wal huda wala ini tabata wa badalaji ja'aka minal imi dan seterusnya. Tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani sebelum kita ngikutin agama mereka. Nggak mungkin. Ya, yang aku katakan kebenaran kul inal huda wal huda. Ya, kebenaran. Kebenaran ini tidak boleh mengikuti mereka. Kalau seandainya mengikuti mereka, Allah lepas tangan terhadap siksa. Saya rasa ini udah jelas ya dia, Doni. Dok. Hah? Ya. Udah jelas ya. Iya dok. Sekarang kita ngikutin mereka nggak? Ngikutin sih dok masih. Nah, nggak ada kreatif kan? Ya kan? Masa umat muslim ngikutin kemauan mereka? Emangnya Rasulullah nyontohin? Enggak dok. Nah, kok kita bisa-bisaan nih sekarang? Eh, hati-hati nih. Ya, ngebuang waktu percuma akhirnya apa? Dapatnya neraka lah. Ya, yang ngomong sekali lagi bukan saya ya, Al-Quran. Hati-hati. Terus, ya, seandainya ya kita bisa membuka perumpamaan Al-Quran, ya, perumpamaan ini bisa dibuka itu untuk manusia oleh siapa? Orang yang berilmu. Ya, akan membuka ya itu yang Al-Quran ini penuh dengan rahmat. Surat 29 ayat 51. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar. Pelajaran bagi orang beriman, rahmat. Kalau kita bisa membuka surat 17 ayat 100 ini pintu-pintu rahmat Allah, ya, yang membuktikan bahwa kita telah mendapat petunjuk di surat 39 ayat 18, dan mereka mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, itulah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Mereka itulah yang mempunyai akal sehat. Karena kita ngecek di kita sendiri. Sudahkah kita mempunyai akal sehat? Enggak, nol besar akalnya. Maaf sekali lagi, maaf. Ya, nol besar. Kalau kita berdasarkan versi Al-Quran ya, nol besar. Ayo dong kita bahas sekarang dengan Al-Quran. Ya, terus. Ya, jadi kita bahas semuanya dengan Al-Quran. Ya, tidak ada kesia-siaan. Ya, kami turun kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayat, agar orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Ya, dan dibilang nih, ya, kenapa mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri? Ya, semuanya itu ada maksudnya dalam waktu yang ditentukan. Ada kesulitan, ada kemudahan. Ya, nah mulai kita menggali. Nanti kita kasih contoh-contoh. Ya, jadi jelas semuanya. Ya, terus. Ya, ini kita lihat, kita jalannya bengkok terus, yang ngikutin bengkok terus. Padahal Al-Quran itu jalan lurus. Sungguh Al-Quran itu memberikan petunjuk pada jalan yang paling lurus. Memberikan kabar gembira bagi orang yang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Inilah jalanku yang lurus. Surat 6 ayat 153. Jalan manusia itu apa? Ya, jalan manusia itu batil. Jadi kita nggak boleh mencampur adukan. Kalau kita udah sepakat tidak mencampur adukan itu, surat 6 ayat 82, ya, itu yang telah memegang tali buhulnya Allah, tidak bakal putus. Ya, sekarang kita lihat, kita posisinya di mana? Campur adukan kan? Bagaimana Allah menuntun?
Bagaimana Allah mau membuka pintu rahasianya Al-Quran? Enggak mungkin. Kalau kita niatnya udah campur adukan segala macam, nggak mungkin. Jadi kalau mau dituntun, ya mulailah kita dengan filosofi Al-Quran. Ya, kita tinggalin tuh, hanya sepintas lalu aja. Mulai kita menggali Al-Quran. Ya, terus ini kita lihat, hmm, kita ditakutin nih, sampai Angelina Jolie jadi korban. Ya, diperiksa berakawannya positif. Padahal berakawan itu sama berakatu ini cuman 5 sampai 10%. Bayarnya 15 juta sampai 20 juta. Hasilnya begitu keluar positif, oh harus dihilangin payudaranya sebelum ada cancer. Sekarang kita lihat, kalau dihilangin payudaranya, orang menjanjikan nih statistik 80% akan nggak timbul. Ditambah oophorectomy 10%, jadi 90% wanita itu udah nggak ada payudaranya, nggak ada ovariumnya. Ya, pertanyaannya, ya analisanya apa? Hel apa analisanya Hel? Di apa analisanya di Hel? Misalnya mungkin ketakutan yang berlebihan pada akhirnya juga merugikan diri sendiri dong. Bukan analisanya bukan begitu. Saya akan bertanya, yang disajikan nggak timbul ini sekian 90% ini karena proses operasinya Hmm. atau dari berakawan berakatunya ini nggak timbul. Kalau nggak timbul kita udah bayar mahal, payudaranya ira. Apakah itu yang kita ikutin? Harusnya enggak dong. Enggak. Jadi kalau kita ngikutin apa? Banyak ruginya. Ya, ini gunanya kita belajar menganalisa. Ya, siapapun nggak ada bisa merubah program lorong waktu Allah yang ada di dunia. Ya, setiap bencana yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sebelum kami mewujudkannya, itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Allah tidak menyukai setiap yang sombong dan membanggakan diri. Dari sini apa yang kita bisa analisa? Dari sini apa yang bisa kita analisa? Kita latih panca indera kita sehingga ya dia akan timbul program lorong waktunya ini bisa kita atasin. Misalnya ketemu awal, datang dokternya tahu nih yang filosofi Al-Quran, kesulitan ada kemudahan sesuai tidak apa sesuai kesanggupannya. Oke kita kerjain. Kira-kira senang nggak orang yang kena musibah ini? Senang. Payudaranya tetek jadi payudara apa nenek jadi neneng. Bagus nggak? Bagus. Ya, nah, kenapa? Sederhana. Ya sederhana. Bayar BPJS bisa. Yang mampu, insya Allah kita akan dikasih sama Allah. Kalau kita menjalankan itu ikhlas. Yang mampu pun nanti akan dikasih sama Allah. Ya, orang ini semua Al-Quran itu untuk mencoba tes keyakinan kok. Kita beriman apa enggak? Ya. Kalau jalankan hukum, jalankan jalankan aja 100% hukum Allah itu. Insya Allah akan nurut semua. Ya, terus, ya, ini kita lihat. Kita melalui Mama Print diperiksa nih, prognostik, prediktif. Sekalian aja kita meriksa apa mati karena kecelakaan pesawat, ada nggak gennya nih? Mati karena tabrakan, ada nggak gennya? Mati karena apa tenggelam di laut, ada nggak gennya? Kalau itu ngikutin terus, banyak duit percuma hilang. Iya kan? Banyak waktu terbuang percuma. Ya, emang bisa ramalkan. Bayangin kalau itu besar bisa bisa meramalkan orang-orang yang hobinya ke laut ini pakai super yak segala macam, apa mau periksa gennya dah.
Apa yang gue siapin nih? Apa yang ini nih? Ada kapal penyelamat, ada misalnya apa pelampung yang bisa jalan secepat itu, ya, atau ada bikin pesawat drone yang bisa ngangkat dia nanti kalau ada kapalnya tenggelam. Tapi ini nggak bisa, ya, nggak bisa. Supaya apa? Supaya mereka beriman dengan sungguh-sungguh. Ya. Coba baca tadi, surah 20 ayat 15-16. Surat Hari, 20. hari kiamat itu akan terjadi, tapi engkau tidak mengetahui waktunya. Manusia nggak tahu waktunya. Itu apa? Supaya mereka beriman sungguh-sungguh. Baca dari Ah, ayat surat 20 Taha ya. ayat 15-16. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap jiwa dibalas sesuai dengan apa yang dia usahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Sadaqallahul azim. Ya, dari kalimat ini apa? Nanti timbul nih ide-ide Yahudi, ide-ide gilanya. Yuk kita bikin yuk gen orang mati karena tenggelam. Yuk kita bikin gen yang orang mati karena apa? Kena peluru atau rudal. Yuk kita lihat yuk. Jangan-jangan ada kita jual yuk. Nanti kita bikin bunker aja. Wah, udah ngikutin. Banyak yang ngikutin. Ya Allah, dalam hati saya bodoh sekali kita. Ya, terus kita lihat di tubuh itu ada banyak perforator semua. Bahkan Pak Martero bilang ada 280 sampai 350 perforator. Ya, ada yang namanya direct, indirect. Ya, nah, ada teorinya tuh menurut si Ponton, Cormac, Lamberti, Nakajima, segala macam. Pertanyaannya, ya akhirnya diciptakan karena orang ditakut-takutin. Oh, kamu akan harus tahu kalibernya untuk mindahin segala macam. Harus tahu posisinya segala macam. Orang diciptakan apa? MRI, angiografi. Perlu nggak? Nggak perlu. Setiap titik ternya itu Allah udah siapkan untuk menolong sekitarnya. Ya, udah. Ngapain harus buang-buang percuma? Ya, kalau baca ini kita ngikut ngapalin sampai 280, 350 ngapain? Mendingan saya baca Al-Quran. Kita tinggal lihat aja dari sini apa yang kita bisa olah. Oh, ternyata di setiap titik putar ada. Yang berapakah kalibernya yang bisa hidup diputar? Yaitu kurang lebih 1,5 mili. Ya, oh, caranya bagaimana? Mau bentuk apa? Mau bentuk kita desain huruf nun atau kistun, ya, huruf ta, ya, huruf sin, huruf sod, atau huruf dalam bentuk huruf sambung, kap mim atau lakum, ya, double jet atau triple jet, bisa semua. Semuanya ada di Al-Quran, ya, ada di Al-Quran. Kan kita nggak pernah tahu. Ya, yuk, terus. Nanti kita lihat. Payudara pada saat ada cancer itu payudaranya udah mulai turun. Bisa nggak kita bernostalgia seperti nomor satu? Bisa. Sia-sia nggak? Enggak. Yang selama ini dihadirkan sama William Halsted, Profesor William Halsted, payudaranya harus hilang semua. Akhirnya apa? Menghasilkan suatu teori. Teori yang bikin sedih, teori bikin gelisah, sia-sia, ya semuanya sia-sia dihadirkan. Oke lah, itu kesalahan kita. Ya, sekarang untuk the future kita harus ngikutin yang kesia-siaan itu. Oh nanti dulu, nggak bisa begitu caranya. Ya, terus ini kita lihat. Makanya supaya jelas kita membahas cancer itu mulailah dari diagnostik, terapi tambahan, kambuh, mati. Yang mana bisa kita buat? Kambuh bisa dicegah nggak bisa. Kita hanya berusaha. Hasil nggak tahu. Ambil insana mata mana pada akhirati walula. Apakah yang kamu cita-citakan itu tercapai? Tidak.
Semuanya seizin Allah. Meninggal udah ditentukan, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Jadi kita mana yang berbuat? Mulailah diagnostik. Dari diagnostik ini kita ditawarkan dari USG, mamografi, MRI, terus apa lagi? PET scan. Pertanyaan, mana yang gampang nih? Mana yang gampang? Oke, kita pakai standarin WHO. Umur di atas 40 tahun, 2 tahun sekali, umur di atas 40 tahun, 2 tahun sekali periksa mamografi sama USG. Dia bikin kriterianya BIRAT, Breast Imaging Reported and Data System. Ya, nggak taunya diperiksa nih nggak apa-apa nih. Dan waktu 6 bulan timbul. Nunggu 1,5 tahun jadi lanjut. Kembali lagi apa? Melalui cadari yang lebih istimewa, mudah, murah. Ya, kita ikut-ikutan. Ya, sekarang kita pakai berdasarkan insiden, berdasarkan ini semua, udah minimal yang sederhana Pak, USG. Terapinya dikasih macam-macam. Dari mulai hilang, sekarang nggak hilang tapi bagus lagi. Sekarang mana yang kita ikutin? Yaitu terapi ajupannya sama, sampai yang mahal-mahal terapi target. Padahal kita lihat tuh terapi target itu bukan untuk nyembuhin, malah membuat komplikasi makin tambah berat. Dan kita lihat lagi terapi target itu tidak pernah dipakai sendirian, harus digabungin sama kemo. Jangan-jangan terapi target ini numpang tengah di kemoterapi. Kita nggak sadar. Karena kita apa? Mengikut setia Yahudi. Ya, udah. Terus, ini kita lihat. Kita diskusi kanker kulit. Ya, itu dekade kelima, dekade ketujuh. Ada non melanoma, ada yang melanoma. Ya, orang neliti nih. Bule nih neliti. Total biayanya itu 600 miliar dolar per tahun. Ya, ada nggak yang sederhana? Gampang. Makanya saya bikin teori iri membawa musibah, dan dari iri membawa musibah ada teori kemesraan. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Ya, lihat. Ya, orang yang bule, ya prismatic tipe 1, dia berjemur, jemurannya hasil jemurnya itu dia akan lebih tua. Dari lebih tua ini ada kanker di daerah wajah 80% dioperasi sesuai dengan garis lengannya, dengan tipe kulitnya, akan sangat bagus sekali. Nggak usah pakai mahal-mahal. Ya, terus, ini kita lihat nih, kanker kulit. Ya, tipe basalioma. Ya, kita operasi nih, sisi sebelahnya kenceng, ya, sisi sebelahnya ada, ini saya kencengin lagi nih, dipakai untuk mancungin kulit, mancungin hidung. Ya, lihat aja sisi sebelahnya, sisi kiri ini tadinya hidungnya di tengahnya nggak ada, jadi ada nih, terisi. Bagus nggak? Bagus. Ininya nanti sekarnya di daerah garis lengan nasolabial fold ini dia akan hilang dengan perjalanan 2 bulan. Bagus nggak dikasih obat? Bagus. Ya, kalau kita bisa mensiasatinya. Ya, terus. Nah, ini kita lihat. Kita pakai desain, ya. Akhirnya apa? Desainnya yang satu kenceng, yang satu tipe kulit tua. Coba bayangkan yang tua ini kalau saya eksisi kulitnya sehingga kenceng seperti sisi kanannya, dan saya pakai untuk mancungin hidung atau nebelin bibir seperti Angela Jolie, kira-kira bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Orang sekarnya hilang dengan waktu. Ini kan semua dengan garis langgar semua. Ya, musibah enggak. Ya, gampang, sederhana. Ya, untuk yang pada umum mengerjain di daerah terpencil gampang. Bisa semua. Ya, terus. Ya, prinsip apapun boleh aja manusia. Ya, tapi kita harus ngakui yang menyembuhkan itu adalah Allah. Ya, dan harus sesuai kesanggupan nih. Surah 23 ayat 62, dan kesulitan ada kemudahan, ya.
Kenapa? Kita dikasih tubuh kita seimbang dalam bentuk apapun, surat Al-Anfitar. Jadi kita olah. Dari olahan ini, ya, jangan terlalu berlebih-lebihan. Misalnya, kita ditodong dengan yang namanya multidisiplin. Ya, memang satu saat multidisiplin perlu. Ya, tapi nggak semuanya harus kita ngikuti dengan multidisiplin. Berapa biayanya? Ya kita bisa selesaikan, kita selesaikan. Makanya ada waktu pertama didirikan itu yang namanya definisi surgical onkologi menurut John Hunter itu kita harus mencakup semuanya prinsip itu. Ya, sehingga apa? Jelas. Karena yang jadi komandan kita, yang menjadi tanggung jawab kita nanti. Ya, terus ya, hasil apapun itu semua dari Allah. Ya, jadi kita hanya berusaha. Allah sebagai saksi, Rasulullah, orang beriman sebagai saksi. Hasil usahanya itu terserah Allah. Bahkan Allah bilang, yang bersedekah dalam keadaan susah pun itu sesuai kesanggupan. Ya, terus kita lihat nih. Untuk pemilihan saya ciptakan apa? Saya ngikut nih teori, yaitu apa? Teori yang namanya teori step ladder, ya untuk pemilihan pleb. Ada lagi teori Mates Triangle, ada lagi teori rekonstruksi plastik surgery menurut Erba Ogawa, ada lagi teori elevator menurut si Gobler sama si Krieger. Ya, ada lagi saya tambahin teori ikhlas dan multi level. Ya tinggal kita pilih. Asal prinsipnya apa? In asantum asantum lem pusikum in asantum pala. Asal prinsipnya apa? Ya, tidak diketahui orang, namanya subunit. Ya, nah, kalau seandainya kita bisa menciptakan itu, teori kita dipakai itu semua, ya, kita akan digelarin dapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Kita ciptain dong, ya. Terus, ini kita lihat, ya, waktu itu saya bikin defek leading abdomen itu berdasarkan klasifikasi, ya, klasifikasi yang saya bikin sendiri. Ya, ini pembagiannya ada abdomen yang hilang kulitnya, hilang fasianya, kulit dan fasia, kulit fasia ditambah otot, tambah peritoneum, apa desainnya. Kenapa tubuh itu udah diciptakan sempurna? Namanya daerah zona zona perforatan mulut si Hager. Ya, nah tinggal kita pakai aja itu. Ya, sehingga kita nggak perlu nih namanya memberikan apa memberi mes atau aloderem yang harganya mahal nih, 40 juta. Kita ciptakan, kita bikin. Kenapa? Kita numpang dari ilmunya Allah. Misalnya di sini ada gambar nih, ya, defek di dinding abdomen atas. Apa desainnya dari sisi sebelahnya? Defek di dinding abdomen bawah, seperempatnya bisa dari sisi sebelahnya. Yuk terus. Nah ini kita lihat defek dinding abdomen di sisi bawah nih, ini tumornya. Ya kita lihat CT scan-nya. Oh tumornya segini nih, namanya tumor desmoid. Tumor desmoid itu dikasih Allah pada orang yang udah sering melahirkan atau yang melalui operasi seksio. Bisa nggak kita desain? Sangat bisa. Ya, nah ini saya kerjakan yaitu pakai autoderem dirinya sendiri. Ya, dan ini lemaknya itu sebagai blood sehingga kalau seandainya dia bersentuhan dengan usus nggak ada masalah. Kita cari perpustakaannya, kepustakaan jurnal, iya nggak ada masalah. Ya, terus hasilnya seperti ini nih. Ini foto setelah 4 bulan, nggak ada herniasi segala macam. Ya, coba bayangkan kalau seandainya kita beli. Ya, terus ini defek di dinding atas. Ini kita tutup, ya lihat aja defeknya besar sampai peritoneumnya diambil. Kita tutupnya hasilnya. Bagus. Hilang duit 40 juta atau lebih. Kayaknya sederhana. Ya, terus ya ingat. Ini pertanyaan lagi nih. Jadi yang ciptakan benih ini siapa? Allah. Yang numbuhkannya sampai seperti ini Allah.
Yang mengalirkan airnya Allah. Yang menciptakan tanahnya Allah. Wah, ilmunya gampang sekali. Syaratnya bagaimana? Supaya gampang dan bermanfaat, banyak gunakan panca indera itu supaya kita bersyukur. Surat 16 ayat 78. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam bentuk tidak mengetahui sesuatu pun. Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ya, jadi mulailah kita melatih analisa dengan Al-Quran. Mulailah melatih panca indera kita ini dengan Al-Quran. Sehingga semuanya bermanfaat, rahmat bagi seluruh alam. Dan itu dicontohkan sama Rasulullah, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, surah 21 ayat 107. Engkau aku turunkan ya Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pakai ini. Ya, insya Allah panca indera kita nggak bersaksi di depan Allah nanti. Ya, terus. Ya, ini lihat. Stevie Wonder segala macam orang-orang yang cacat bisa mengolah itu. Sekarang kita mana nih yang sempurna? Nggak ada nilai istimewanya daripada Stevie Wonder. Dari yang autis dapat gelar profesor. Ya, kenapa? Kita tidak menggunakan panca indera. Ya, jadi Allah menciptakan semuanya keseimbangan. Jangan merusak keseimbangan. Surat 7 ayat 56. Ya, nah tubuh ini udah ciptakan seimbang. Jadi gampang. Kalau ada mata buta, latih indera pendengarannya. Kalau ada autis, latih dia maunya kemana. Aku udah bahas ini semua. Ya, kenapa kita harus ragu? Terus, ya, ini kita lihat sifat Muslim ini seharusnya seperti tumbuhan. Ya, pohon kurma nih, ya benihnya bisa ditanam lagi. Ya, pohon mangga, apa kedung tinju nih, ya bisa dipakai lagi. Ya, pohon apa? Duren, montong atau duren apa saking segala macam bisa dipakai lagi. Ya, kenapa? Hasil dari apa benihnya itu bisa dipakai diinikan. Seharusnya manusia seperti itu. Malu kita. Ya, dicontohkan sama tumbuhan bisa seperti itu rahmat bagi seluruh alam. Kok kita manusia nggak bisa ciptakan teori yang mahal-mahal bukan rahmat bagi seluruh alam. Aneh nggak? Aneh. Ya, terus ya, ini teori ekonomi ada di Al-Quran semua. Ada dari mulai zakat, ya ada mulai yang berlebih. Kalau menjalankan itu akan dapat rahmat dari Allah. Udah diputerin lagi akan dapat surat 6 ayat 160 jadi 10. Al-Baqarah 261 satu jadi 7 700. Sehingga akan terjadi perputaran mikroekonomi, ya. Nggak apa-apa, nggak peduli kita sekarang ini digenjot sama penguasa yang jolim segala macam, nggak peduli. Jadikanlah itu gudang, ya gudang untuk menjadi berkah kita di lingkungan sekitar kita. Ya, karena kita melawan nggak bisa penguasa jolim. Kita contoh kita tersebut harus berkarya di sekitar lingkungan kita. Kalau nggak, apa gunanya kita belajar Al-Quran? Apa gunanya kita sholat? Apa gunanya kita puasa? Mulai didata dong. Ya, orang-orang yang lagi susah sekarang ini. Data. Apa yang bisa saya bantu? Ya, itu gunanya. Sehingga itu adalah ladang untuk kita menuju surga. Jangan ngarapin pemimpin. Pemimpinnya udah ketutup kok. Panca inderanya. Orang sekitarnya udah ketutup. Yang kita harapin yang ketutup gitu nanti dulu. Ya, terus. Dari olahan gini aja. Itu bisa jadi gizi. Ya, makanan ini jadi gizi. Kita di ini, oh makanan yang harus empat sehat lima sempurna, ada udang, ada segala macam. Makan yang sederhana aja udah jadi gizi. Emangnya dia yang milah-milah? Enggak. Yang penting jangan makan berlebih. Yang penting halal. Ya, udah. Porsinya apa? Mau tempe, mau kentang, mau sayuran, boleh. Ya, bahkan kalau kelaparan pun nggak ada masalah. Ya, terus.
Ini berlebih. Akhirnya apa? Jadi gemuk, operasi bebas segala macam karena penampilannya jelek segala macam. Udah dikasih tahu Al-Quran. Jadi kita melihat dengan kacamata Al-Quran kita tahu. Semuanya kita tahu. Ya, terus ya. Jadi seandainya kita mulai tahu dengan kalimat Al-Quran, seharusnya berlomba-lomba nih semuanya untuk mempelajarinya. Berlomba-lomba untuk menggapai rahmat dan kasih sayangnya. Berlomba-lomba untuk menambah terus dalam kehidupan dunia ini. Makhluk lain bisa menjalankan teori untuk rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana manusia untuk mencontoh makhluk lain tersebut? Tidakkah terbangkitkan emosi panca indera untuk menjadi lebih baik bagi contoh tersebut? Ingatlah kemuliaan manusia adalah dicontohkan, sehingga ikut bersujud untuk memuliakan manusia sebagai khalifah. Udah dicontohkan sama Rasulullah. Bukan dihinakan sebagai yang lebih rendah daripada binatang. Ingatlah selalu contoh tersebut, supaya manusia merasa malu. Ya, selalu mau memperbaiki diri untuk menggapai rahmat dan kemuliaan Allah. Untuk bisa dengan yakin menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Ya Allah, bimbinglah hati yang selalu memberontak ini menuju rahmat dan kasih sayang. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak ada. Ada yang mau bertanya? Ya, jadi kita ukur lah. Al-Quran itu untuk diukur di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita tahu nih, banyak waktu kita terbuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dok, kalau misalnya nih kita menanam embrio kepada tubuh seorang gadis, terus anaknya itu yang nanti kalau sudah keluar itu hak asuhnya kepada siapa ya, dok? Kenapa, kenapa, kenapa? Kita misalnya menanam embrio kepada tubuh seorang wanita lah. Nah, terus nanti kalau anaknya sudah keluar itu hak asuhnya ikut siapa ya, dok? Menanam embrio siapa nih? Misalnya nih ada suami istri kan nggak bisa hamil nih istrinya. Nah, terus Terus dia pakai embrio pakai orang manusia. lain, ya pakai orang lain untuk menanam embrionya itu gitu loh. Terus Nah, terus sudah keluar kan anaknya itu hak asuhnya ikut siapa itu, dok? aslinya ya ikut dari yang punya embrio itulah. Oh, Kalau bukan dia dari, akuin, oh, jadi ya bukan harusnya bukan yang itu dari wanita yang dititipin itu yang bukan ya? tempatnya, tempat ditanamnya yang itu. tempatnya itu tanamnya itu. Ya, nanti binnya juga bin yang spermanya itu. Oh, jadi itu Bisa ini nggak bisa ilmu pengetahuan itu merubah kalimat Al-Quran. Makanya Allah bilang di surat 33 ayat 4, baca dah. 33 ayat 4, Dok, sebentar. 33 ayat 4. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Shadaqallahul azim. Nggak boleh kita ini. Ya, udah jelas jadi. Ya, makanya kalau mau amannya, waktu mau tanam sperma itu harus melalui ijab kabul dulu. Ya, harus apa? Binnya, binnya Kenapa? adalah bin yang punya sperma. Oh iya, binnya punya sperma. Nggak boleh main Tempat aku-aku. tempat pertumbuhannya bisa saja di Di wanita yang mana? lain. Iya, makanya supaya aman, udah ijab kabul nikah aja. oh dinikah aja ya, Makanya dok. di situ juga mungkin salah satu sebab kenapa laki-laki itu boleh satu, dua, tiga, empat. Iya, ya. Oh, Jadi perempuan nggak boleh iri. Kenapa perempuan nggak bisa 4 laki? Nggak Ya, ada itu bin deh. perempuan. iya, Kenapa? dok. Nggak ada bin perempuan. Bukan itu juga, Prof. Lagian orang udah neliti namanya Robert Guilhem. Itu pakar Yahudi ahli genetik. Ya, dia neliti.
untuk menikah itu harus ada syaratnya, yaitu masa idah bagi seorang perempuan. Ya, walaupun dia perempuan itu digaulin sama suaminya bersih, misalnya dikawin kontrak nih sebulan, belum masa idahnya selesai, itu akan jadi penyakit. Ya, orang udah neliti nih, Profesor Robert Guilhem, pakar Yahudi. Ya, nah, jadi harus ikutin masa idahnya dulu supaya bersih. Ya, Ya, jadi sehingga dia tidak ada yang lain yang hidup di situ nanti. iya. Ya, jadi nggak boleh apa istilahnya kalau banyak laki poliandri ya, kalau poligami boleh, jadi nggak boleh iri. Ya, semua kalimat Allah itu akan terbukti. Jadi yang apa dititipin embrio tuh nggak punya hak asuh ya, Dok? Yang enggak sih secara Al-Quran enggak. Hmm, ya, makasih, Dok. Yang dititipin embrio, embrio apa yang dititipin dia punya kan dia sperma apa sel telurnya ada dia. Iya, iya Sel telur tapi dari dia kan. iya. Kecuali kalau dari sel telur sama sperma orang lain ditaruh ke ini dia nggak punya. Tapi Mm-mm. sebetulnya secara secara dia dititipin di tubuh itu dia punya juga karena bukan hanya itu aja. Itu transfer dari pengalaman dia secara antibodi di tubuhnya dia itu ditransfer. Antibodi dari ibu yang dititipin itu ditransfer ke anak yang dititipin itu. Hmm. Ya, belum Jadi, nanti disusuin lagi, hmm. jalinan kasih sayang segala macam. Ada perannya di situ. Oh, jadi hak asuh juga dia. Cuman cuman nggak boleh namanya bin. Oh iya, Ya, karena dia punya hak perempuan ya. asuh. Rasulullah aja ini dititipin disusuin Hmm. ibu asuhnya. Oh iya, Ya, iya, Dok. Harus anu ya berbagi ya, Dok. ya, jadi semuanya itu dijawab sama Al-Quran sempurna. Iya, Dok. Makasih, Dok. Ya, ada lagi nggak apa-apa tanya. Jadi Al-Quran ini dengan Al-Quran itu gampang kok. Itu nggak usah berdebat tuh. Al-Quran udah jawab. Cuman caranya kita bikin menjadi suatu cerita yang jelas. Ya, kadang-kadang kita bikin ceritanya nggak jelas, jadi ngambil suatu kesimpulannya kadang-kadang suka salah. Ya, dan itu udah diterangkan di Al-Quran tuh. Coba baca di surah 45 ayat 9 nih. Surat 45 ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 45 ayat 9. Mereka akan menerima azab yang menghinakan, dan apabila dia telah mengetahui dengan cara apapun sedikit tentang ayat-ayat kami, maka dia menjadikannya sebagai bahan olok-olokan. Merekalah, yaitu para pembohong dan pendosa itu yang akan menerima azab yang menghinakan. Sadaqallahul azim. Nah, jadi kalau dia tahu sedikit, dia ngebohongin Al-Quran, kita cek lagi dengan ayat Al-Quran lain. Ah, ternyata belum sempurna nih yang dia ajukannya. Ya, misalnya teorinya si Stephen Hawking. Dunia ini tadinya pecah jadi dunia ini sama langit tadinya jadi satu bumi ini. Ya, kemudian dia pecah, kemudian digabungin lagi nih. Coba baca biar urutannya jelas nih. Ya, surat 21 ayat 30 baca dah. 21 ayat 30. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak juga beriman? Sadaqallahul azim. Jadinya bersatu kan? Kemudian Iya, dok. bersatu, berpisah kan? Digabungin lagi sama surat 51 ayat 47. Kemudian dia mengembang. Ya, coba baca dah. 51 51 ayat. 47. 47. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Sadaqallahul azim. Meluaskannya artinya berkembang terus kan? Iya, dok. Ya.
Nah, kalau sebatas itu nanti orang berasumsi lain nih. Nanti saya nggak bisa melihat galaksi, nggak bisa melihat bulan, nggak melihat bintang. Karena kita hanya sebatas itu. Ini belum komplit nih. Mengembangi sampai apa? Itu ada di surat 55 ayat 7 sampai 9. Baca deh. 55 ayat 7 sampai 9. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 7 yang artinya dan langit telah ditinggikannya dan dia telah menciptakan keseimbangan. Ayat 8 agar kamu jangan melampaui batas dalam keseimbangan tersebut. Ayat 9 dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu. Shadaqallahul azim. Jadi keseimbangan itu mengembang tapi sampai keseimbangan. Udah sampai keseimbangan itu dia nggak ngembang lagi. Jadi kalau ada orang teori orang bule bilang, oh nanti suatu saat galaksi ini akan nggak bisa dilihat, itu salah itu. Karena dia hanya menyumbang hanya 2 ayat tadi. Ya, tadi yang surat 21 ayat 30 tuh surat 51 47 salah itu nanti. Ya. Nah, terus misalnya nih, baca di ini ada FP aja, Pi, baca Pi. Surat 57 ayat 25 baca dah atau tadi silakan. Di Surat baca berapa, Dok? 5725. 5725. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hadid ayat 25. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah telah mengutus rasul-rasul Allah dengan bukti-bukti yang nyata. Dan Allah turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan Allah menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Shadaqallahul azim. Ya, orang boleh terjemahkan di bumi ini nggak ada besi. Dari kalimat itu, besi itu diturunkan dari meteor. Ya, pertanyaannya benar nggak? Jadi kalau ada meteor jatuhnya di Sumatera, berarti Sumatera aja yang punya besi ya, daerah lain nggak punya besi ya. Betul gitu? Enggak. Harus digabungin sama ayat lainnya tadi 21 ayat 30. Ya, tadinya bersatu kemudian pecah. Kalau pecah itu unsur apapun yang ada di bumi ini sama unsur apapun yang ada di langit sama. Cuman dia diolahnya beda, kualitasnya tentu beda. Ya wajar. Ya, sama. Jadi kalau cuma satu itu akhirnya apa? Teorinya salah. Ya, misalnya nih, kita lihat nih, ya, pendapat manusia itu adalah penuh kebohongan dan dugaan. Kalau kamu ngikuti manusia akan salah, ya. Nah, sekarang siapa yang kita ikutin nih? Tentunya harus ada standar kan, yaitu Al-Quran, ahadul mirobika palatakuna minal mumtarin, Al-Baqarah 147. Jadi setiap pendapat manusia ini kita lihat di Al-Quran untuk standarisasinya. Benar nggak apa yang diomonginnya? Misalnya ilmu pengetahuan yang nyembuhin adalah manusia. Kita lihat dulu. Benar nih. Ya. Oh, yang bikin umurnya panjang manusia. Benar nih. Karena obat mahal. Terapi canggih. Benar nggak nih di Al-Quran? Ada. Nah, kalau seandainya itu ada di situ, sekarang pertanyaannya, yang umurnya maaf, yang panjang itu jangan-jangan kita numpang di umur panjangnya apa program waktunya Allah, program waktunya Allah. Yang mati aja nggak diomongin. Nah, takutnya kalau kita tidak berdasarkan itu, takutnya kita terjebak. Ya, terjebaknya apa? Ya, kita ngaku-ngakuin. Dan itu kalau ngaku-ngaku itu takutnya amal ibadah kita hilang. Dan itu dijelaskan, baca surat 39, 49, 50. Surat 39, 49, 50. 50. Az-Zumar 49, 50. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru Allah. Kemudian apabila Allah memberikan nikmat,
Allah kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ayat 50, sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan hal itu, maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Takutnya kita seperti itu, sama seperti Korun bilang saya kaya karena kepintaran saya. Surat 28 ayat 78 baca. Surat 28, 78, Al-Qasas 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qasas 78, dia Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Shadaqallahul azim. Nah, takutnya kita seperti itu. Amal ibadah kita hilang, rugi kan? Mana ibadah masuk kuburan, mana ibadah gua nih? Oh enggak, lu ngaku-ngakuin sih lu. Wah, malu kita kalah lagi dicoba sama Allah nih. Gagal lagi kita. Ya, sudahlah, ikutin lah, itu standar Al-Quran semua. Ya, nah ini yang kita kurang. Begitu halusnya Yahudi untuk menjerumuskan kita ke neraka. Kita nggak sadar. Karena kita melihatnya dengan kacamata dunia. Kacamata Al-Quran beda. Itu yang kita takutin. Ya, takut. Takut. Ya, ya ada lagi yang mau bertanya? Dok, mau tanya lagi boleh, Dok? Ya, silakan. Dok, kalau kita mengobati orang yang indigo gitu bagaimana ya, Dok? Yang misalnya bisa melihat jin gitu. Cara ngobatinya gimana, Dok? Kan kasihan dia kayaknya sedih gitu, Dok. Nggak bisa tidur karena kan dia melihat oh, ada jin ini, jin itu gitu loh. Jadi gini ya, setiap orang kan itu membawa sifat masing-masing, kata Allah. Ya, surat 17 ayat 84. Ada yang dikasih kelebihan, ada yang dikasih kekurangan. Ya, jadi kalau misalnya dia dikasih kelebihan bisa melihat masa depan, ya kita lihat nih di YouTube nih, masa depan itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mencari kekayaan. Ya, oh dia melihat saham nih, saham yang untuk 1 hari ke depan akan apa? Akan naik segala macam. Ya, akhirnya apa? Dia dimanfaatkan. Akhirnya apa? Mesusahkan dia sendiri tuh. Dia di Uber tuh, bisa dibunuh dia. Ya, nah ini seperti itu. Jadi ya nggak usah itu dianggap itu sebagai suatu musibah. Kembalikan lagi ke Al-Quran, bagaimana mensiasatinya dengan Al-Quran itu untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, ini kedua orang tuanya yang paling penting untuk melihat, ya, sehingga dia bisa mengarahkan. Panca inderanya ini dilatih untuk kemaslahatan seluruh alam. Bagus nggak? Oh bisa melihat depan nih, misalnya, oh ini tumbuhan nih nggak tumbuh nih misalnya. Oh ini aja yang ini, oh, udah pakai. Ya, misalnya dia bisa melihat nih, kalau kita lihat di TV itu ya, di YouTube, batu-batu di sini ada berlian daerahnya, ya udah pakai, ambil untuk kita jual untuk seluruh alam. Ya, begitu juga dia bisa merawang ke atas, ya bisa melihat nih. Rasulullah juga dulu dibilang indigo dia, nggak bisa tulis dan baca, tapi bisa melihat masa depan. Tapi dimamatkan sama Rasulullah ini menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, kita Sarifuddin Khalifah mempunyai kemampuan luar biasa. Pada waktu dia lahir, ya dia bisa bisa tahu apal Al-Quran nih. Umur 1 tahun dia apal Al-Quran, dan umur 1 tahun juga per 2 tahun dia bisa 5 bahasa tahu. Itu kan indigo. Ya,
Tapi dipakai nih sama dia untuk mengislamkan hampir jutaan manusia di Afrika. Bagus nggak? Bagus. Sekarang masih ada, tapi udah dewasa sekarang. Buka dah, di YouTube-nya ada, Sarifudin Khalifah. Ya, lihat aja ini. Siapa? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ini waktu dia sekolah, dia dikeluarin. Kenapa? Orang nggak tahu pikiran dia. Ternyata pikiran dia itu pikiran hebat. Ya, begitu dia lepas dari sekolahannya, ibunya pinter nih. Ya, ibunya pinter apa dia bikin surat, suratnya itu hanya ditulis, ya dibilang. Karena apa? Waktu dari dosennya apa dari gurunya ini dibilang, oh ini anak nih nggak berbakat untuk jadi orang hebat ini segala macam. Suratnya itu nggak dikasih ke apa Edison, disimpan. Terus dia bilang, ibunya bilang, kamu hebat. Makanya itu sekolahan itu nggak sanggup untuk menilai kamu. Mendingan kamu belajar aja sendiri, dibimbing sama ibunya. Jadi apa? Penemu ribuan teori, penemu orang yang didik sekolah, apa Edison. Mikhail Faraday sama seperti itu. Ya, Pele, malu lah kita sama Pele, hanya dribble bola aja bisa menghasilkan ini. Apalagi Ronaldo, kita baca tuh, hanya dribble bola dari orang miskin bisa membeli 17 pulau di Indonesia ini atau lebih. Kita udah dididik secara sekolahan bisa seperti itu enggak? Ada satu yang salah nih, yang seharusnya kita analisa. Ya, karena kita dikasih bukan mendidik kreativitas, dididik untuk mengikuti. Ini yang salah. Jadi kita nggak melihat. Padahal apa? Guru-guru kita bilang orang bedah itu harus bermata elang, berhati singa, berjiwa api. Jadi dia harus melihat peluang, bukan pengikut. Ya, ini yang kita kurang. Ya, kurang lebih gitu ya. Ya, terima kasih, Dok. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum dok. Salam. Dok, mohon maaf dok, Agus mau nanya dok. Bagaimana dok jadi cara guru yang baik dok? Kan kan dokter bilang guru tinggal lihat Google dok. Tapi Agus rasakan dok sendiri kalau di pendidikan ini, alhamdulillah dokter bimbing Agus tuh sama teman Agus dok. Terus ini terlalu rapat atau terlalu apa? Padahal kan kalau di Google kayak itu gampang dok ya. Tapi kalau kita lakukan sendiri, ada aja salahnya di dokter selalu mengingatkan kita terus sabar sama kita kalau kita salah tapi nggak marah gitu. Makasih dok. Dok ada suaranya dok. Sinyalnya. Dok, nggak ada suara dok. Nama Gus? Hilang tadi suara dokter. Nggak ada suaranya dok. Apa pertanyaan? Ini dok, bagaimana dok cara jadi guru yang baik? Kan dokter bilang tinggal lihat YouTube, Google, lihat internet kan bisa jadi guru kita. Tapi menurut Agus itu kayaknya susah dok. Kan kadang kita operasi pun lihat di YouTube, lihat di buku, teorinya gampang dok ya. Pas prakteknya kayaknya susah dok. Dan itulah pentingnya seorang guru dok. Tapi bagaimana jadi guru yang baik dok? Gitu. Dokter kan alhamdulillah nih ngebimbing kita nih nggak cuma ilmu di dokteran lah, supaya ilmu akhirat pun dokter kasih gitu supaya kita jangan sampai terlalu mohon maaf kayak terlalu rakus kalau bilang kan gitu dok ya. Terima kasih. Jadi gini Gus ya, kita artinya di dunia manapun ada istilahnya learning curve, proses belajar. Ya, nah sekarang proses belajar, ya kita harus melalui kesalahan-kesalahan. Ya, saya itu mungkin zaman dahulu, ya zaman sekarang, ya kalau kita ya sedikit kreatif,
sedikit menjiwai. Ya, sebetulnya itu nggak melalui proses yang terlalu lama. Ya, nggak perlu melalui yang lama. Kenapa kita melalui proses lama itu? Karena kita nggak menjiwai apa yang kita perdalam ini. Ya, kalau kita menjiwai, enak gitu. Ya, maaf sekali lagi ya, waktu waktu itu saya belajar rekonstruksi. Ya, misalnya saya mau rekonstruksi payudara. Maaf sekali lagi. Saya desain apa? Desain aja. Misalnya, maaf sekali lagi. Ya, payudara istri saya gambar. Oh, begini nih, begini. Mulai latih. Oh, ini segala macam. Di pasien mulai kita latih. Ya. Nah, jadi kita tahu. Ya. Dan kita sesuaikan dengan textbook. Ya, misalnya ada perforator ini, segala macam. Ya, dulu waktu saya di plastik, ya, plastik itu cuman belajar teori teori ilmunya Mekisok aja, yaitu apa perforator vertikal. Selain vertikal dia nggak tahu. Itu aja yang digelutin, itu dibanggain, ya. Terus saya lihat Al-Quran ternyata banyak ada mamari internal. Kalau Mekisok itu dari apa thoracoacromialis, ada perforator dari epigastica superior, itu teori vertikal. Kalau teori transversal, ini teori Stromberg, itu ada dari mamar interna, dari lateral. Lateral itu yaitu thoracolateralis. Ya. Nah, sekarang kita lihat, atau belum dari perforatornya. Ya, sekarang pertanyaannya, ya, mungkin nggak kita sekolah di center pendidikan, ya, semua itu kita bisa jalankan. Semua yang ada di buku textbook enggak kan? Ya, setuju nggak, Gus? Hah? Setuju nggak? Halo, Doni, setuju nggak? Ya dok, setuju dok. Ya, nggak mungkin. Dok. Jadi kita harus mengembangkan sesuatu nanti di daerah, ada sesuatu yang mungkin kita nggak pernah jalankan. Jadi proses learning curve itu caranya bagaimana? Harus menguasai semua teori. Sehingga kalau kita ada masalah, kita tahu, oh begini. Oh ada masalah gini, oh ini begini. Oh ini begini. Bayangkan Gus, ya pada waktu saya, dokter Didi tahu nih, saya bisa rekonstruksi. Ya, dokter Didi bilang, dokter Kurnia, itu ada pasien saya mau direkonstruksi. Boleh dok. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu rezeki bagi saya. Terus, tapi saya minta dokter Didit, saya 1 hari sebelumnya saya ketemu pasiennya, supaya saya bisa ngomong sama pasiennya. Oh iya, dia nggak apa-apa. Tahu nggak, waktu saya itu ditodong, ini pasien super PIV nih. Ya, saya ketemu pasiennya. Pokoknya kata pasiennya, saya tidak mau tahu. Saya minta saya dioperasi payudara saya tidak boleh bangun rata. Yang kedua, tidak boleh ada sayatan di tempat lain. Terserah bagaimana cara Anda pilih. Ya, saya bilang sama pasien, oke, saya terima. Tapi harganya agak mahal ya Bu ya. Oh nggak apa-apa, uang bagi saya nggak ada masalah. Ya udah, begitu selesai wawancara gitu, ini saya bilang, ini nanti pakai silikon, nanti ya, saya pakai teknik jahitannya marionet. Saya terangin itu semua. Begitu keluar, pasiennya puas kan? Oh, sebelum operasi nih, dokter Didi nanya, dokter Kurnia, lu udah pernah ngerjain nggak? Belum dokter Didi. Saya tahu teorinya semua dokter Didit. Nggak salah. Saya kerjain itu. Asistennya waktu itu dokter Erwin. Lumayan saya dapat duit. Kalau saya tinggalin, saya nggak dapat duit itu. Ya kan? Alasannya belum pernah nggak dapat duit. Udah. Nah, yang kedua tadi, ya, yang pakai autoderm itu.
Ya, waktu itu saya sama si Roni. Ya, waktu itu ada pasien di Bogor, PMI Bogor. Ron, saya ada pasien begini, Don. Tapi saya punya ide, Ron. Ini begini, ini gini. Saya jelas belum pernah ngerjain, Ron. Saya bilang, tapi nggak apa-apa. Kalau Roni mau ngerjain, silahkan aja. Nanti saya jadi asistennya ya. Udah, saya bimbing. Ya, jadi walaupun saya belum pernah ngerjain, saya kasih ke asistennya si Roni yang ngerjain, dia bisa, ya supaya dia yakin, saya mau bangkitkan keyakinan dia. Hasilnya bagus tuh, ya. Nah, terus waktu itu yang kedua itu, yang di sisi atas, defek dinding abdomen sisi atas, sisi kanan, ya, itu si Yaser sama si ini belum pernah ngerjain. Saya ada di situ, nggak apa-apa, kerjain aja. Saya lihat, ya. Yang saya ngerjain sendiri belum pernah, ya. Udah kerjain aja, insya Allah bagus. Hasilnya bagus. Ya, jadi kita tidak boleh menimbulkan rasa takut kepada anak didik. Ya, kitanya ini melihat aja. Ya, udah. Kayak kemarin tuh Doni ngerjain apa? Agus yang ngerjain sekalian mancungin hidung kan? Akhirnya hidungnya seperti sakrul kan kan? Ya, Gus ya. Ya, dok. Nah, Bagus Ya, tuh. sakrul. dok. Baru kan. Nah, itu tinggal ditipisin dikit aja, udah jadi. Betul-betul hidungnya hidung, ya, enak nggak? Enak. Dan sementara sekarnya itu nanti insya Allah dalam waktu 2 bulan akan hilang. Bayangin kalau Agus bisa operasi itu di Bogor, Ciwawi, waduh duit untuk Agus tuh. Apalagi bisa sisinya untuk nebelin bibirnya seperti bibirnya Angela Jolie pada wanita. Waduh, duit tuh Gus. Kenapa? Kalau bibir tipis bagi wanita itu, kalau kita lihat di buku-buku apa jurnal kedokteran segala macam, bibir tipis itu bibir wanita yang judes. Makanya orang bikin ciptakan itu apa, bibir merah tuh. Jadi bibirnya tipis dilebih-lebihin tuh bibirnya, ya supaya penampakannya nggak jadi judes. Ya, coba bayangin kalau saya bisa ngerjain bagaimana ya, ini bagaimana ya, wow jadi duit. Apalagi saya berlindung di tipe kulitnya Prit Fitrik, surat 30 ayat 22, baca Dapi. Ya, surat 30 ayat 32. 30 Auzubillahiminasyaitonir. ayat 22. Maaf, 30-22. Ar-Rum 22. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Shadaqallahul azim. Apa analisanya dari sini nih? Evi, Agus, Doni, Adi, Paling enggak kita saling mengenal ya dok ya. analisanya harus menjadi sesuatu yang mahal luar biasa. Aduh, jadi Apa di? Helni, Agus, Doni, Bimo. Tuh kan kalau Ulangan, dok. ditanya, Hah? Apa? Nggak bisa, Analisanya dok. apa yang bisa? Ulangan, dok. Karena jauh ke depan, dok. Maaf, dok. apa ya? Doni, waduh, nggak lulus lu waktu ujian kalau begini caranya nih. Doni kan udah lulus dok. Ditarik lagi jasanya. Ya. Bimo, Ya dokter Doni. Bimo, Yang lagi belajar aja, Dok. Helmi, Helmi. Ya Allah. Ya dok, yang udah tes, yang udah itu aja dok. Itu analisanya tau nggak? Itu dari tipe kulit aja. Ini ada dokter lagi nih, dokter Maharani. Apa analisanya? Dari 30 ayat 22. Tipe Oh, nih. kulit tuh udah tahu tuh tadi apa tuh? Udah bocoran tuh tipe kulit. Iya, tipe kulit yang ini. Apa ya? Yang hitam, yang putih Jadi, gitu loh dok. Nostalgia itu, Dok ya? Nostalgia.
Jadi orang bule itu meneliti tipe kulit itu ada Hmm. 6, yaitu namanya Fritz Friedrich, ya 1 sampai 6, ya. Nah, jangan analisa sampai situ aja. Orang nilai nih tipe Fritz tipe 1 remodelingnya akan lebih cepat daripada orang kulit hitam. Ya, dari kulit ini kita bisa lihat, bisa nggak kita jadikan untuk menyelesaikan ke pasien, sehingga apabila kita ambil, ditodong sama Allah ini, suatu permasalahan hasilnya akan bagus, sesuai garis langgar nih. Itu kan jadi nilai ilmiah tuh, ya. Nah, garis langgar terus sudah gitu dari tipe kulit ini kita lihat lagi. Oh, misalnya kita kenceng ini, ternyata tipe kulit tipe priatik tipe 1 dia berjemur lagi, dia akan kendor lagi dalam waktu 3 bulan. Wah, jadi tabungan duit lagi nih. Dia minta operasi lagi nih. Ya, hitungin aja tuh. Orang kulit putih, kita misalnya tinggal di Eropa nih, kita operasi nih ya, dia sering berjemur, ah udah tuh, ada daftar duit tuh. 4 bulan atau setahun sekali ini harus jadi pasien rejuvenasi nih. Sampai segitu. Ya, bayangin. Dan saya udah cerita, ya ada pasien nepus tuh teh lalat di wajah, ada 11 apa 15 tuh. Waktu saya operasi, dia bilang sebelum operasi, dok ini akan hilang nggak? Hilang. Tapi jangan nilainya 1 bulan ya, nilainya di atas 2 bulan. Setuju nggak? Oke, setuju. Bagaimana kalau nggak hilang? Jasa operasi saya silakan ambil. Tapi kalau seandainya ini hilang, Anda bayar nambah sama saya lagi ya, harga jasa operasi saya. Oke, setuju. Setuju. Ya begitu 1 bulan merah semua. Ya begitu masuk bulan kedua terakhir, udah hilang memudar. Mana duit saya? Ya mana duit saya? Begitu dia mau ngasih, enggak, saya cuma taruhan aja supaya meyakinkan saya. Ya, tebakan Allah ini saya bisa tebak melalui tipe kulit ini. Sama seperti Rasulullah menebak, ya nggak ada di lautan segala macam, ya lautan dua dua air tawar, air asin, bisa menebak walaupun Rasulullah ini nggak melalui nyebur mencari, ya. Nah itu juga begitu. Istimewa nggak? Istimewa. Ya, misalnya nih, saya selalu bilang nih, atau ada Doni, ada siapa tuh yang masih ini, saya bilang, maaf sekali lagi, si siapa, siapa, dan D yang Irian, Siapa dok? Yang mana dok? siapa yang Irian sekarang stasi kita, Payo dok. Yopi, Yopi, Yopi. Yopi. Payop. Nah, Yopi, saya bilang, Pi, kalau gue ditaruh di Irian, gue lihat dari bentuk hidung lu aja, pelera ala sama plunging tip atau smiling tip. Kalau itu saya populerkan di Irian, terus untuk wanitanya body gitar semua, wah saya bisa kaya nih, Ki, saya bilang. Ya, gampang saya itu aja perdalam. Selain onkologi itu aja saya dalamin. Udah dapat duit. Onkologinya untuk pasien yang mampu, oke lah. Untuk pasien mampu, jadi duit ini yang lainnya. Ya, bayangin, waktu itu saya operasi appendix itu cuma dibayar 40.000. Ya, saya akhirnya apa? Operasi kosmetik, lumayan dapat duit. Ya, kalau enggak saya nggak bisa pulang 40.000. Saya cuma dapat 3 bulan sekali dikasih duit cuma 3 juta, 4 juta. Kapan gue mau pulang ke Jakarta? Ya, saya ceritakan operasi gitu. Makanya kita harus bermata elang. Terlindung di filosofinya Al-Quran. Dengan remodel ini akan hilang. Kita yakinkan, udah untuk cari rezeki. Insya Allah. Bu, asal jangan nggak ada bakat kelewit ya Bu ya. Udah gitu aja. Ya, setuju nggak? Setuju dok. Dok. Nah, hati-hati lu Don. Lu di sana nggak ada operasi itu, operasi mastektomi cuma 1 juta. Mastektomi tambah skincare paling jadi 1,5 juta. Operasinya 5 jam. Ada 2 Iya. pasien itu aja pingsan loh. Oh iya dok. Ya, umur lebih tua nanti. Harus ada suatu subsidi silang untuk orang yang mampu. Ya, setuju nggak Don? Setuju dok. Makanya harus kreatif.
Ya, kreatif ini yang susah, masih CBT aja susah untuk melawan orang yang kreatif. Ya, kan tadi udah saya bilang, ChatGPT surat 21 ayat 7, surat 16 ayat 43, ini siapa nih orang-orang yang bakal menjadi kita akan belajar nanti. Oh, ini dia berdasarkan hadis, berdasarkan ini segala macam pendapat ulama. Kok kamu begitu sih ChatGPT cara analisanya? Kamu yang nanti bakal jadi idola. Kenapa? Sebagian orang, wah, saya tersanjung sekali kata ChatGPT. Anda pikirannya lebih maju dari saya. Itu analisa ChatGPT. Lu nggak bakal sampai analisa lu sampai ke sana. Itu yang udah dikasih rahmat sama Allah tuh. Bisa membuka analisa itu. Dia bilang, waduh langsung dia seneng. Ya, jadi gitu. Dunia Dok, masa depan. Nah, Don, biar bagus kayak dokter. kenapa? Gimana cara Ya, melatih analisa nih, Dok? ya itu. Benar, Dok. Turunkanlah ilmu, Dok. Ilmu saya tidak pernah saya simpan-simpan. Makanya saya hadirkan 6 setengah jam sebelum acara latihan analisa. Setelah acara latihan analisa. Ya kan? Emang saya ngumpetin enggak dosa saya. Tapi kalau saya bisa membuka analisa itu saya terangkan, oh, Allah akan ngasih nih 700 atau 10. Ngapain saya umpetin sagarau? Ya, padahal waktu itu Evi dikasih 50.000 tuh sama ibu kalau bisa analisa. Nggak bisa. Salah Ini terus, dikasih Dokter. iya, salah terus Salah analisanya terus. jadi batal dari 50.000. Itu mah mengulang kata-kata. Iya, terus mengulang. Ya, ya bertahap. Ya semua orang harus bisa. Karena Al-Quran itu bukan hanya untuk saya atau untuk Rasulullah atau sahabat Rasulullah, rahmat bagi seluruh alam. In huwa ila zikrul lil alamin. Surat 81 ayat 27. Ya, surat 68 ayat 52, surat 38 ayat 87. Terus sudah gitu surat 25 ayat 1 untuk jin dan manusia. Surat 3 ayat 138 untuk seluruh umur manusia. Jadi kalau nggak bisa nggak ada alasan. Karena nggak mau belajar, nggak mau merenung. Itu aja. Selalu udah dicuci, ngikutin cucian Yahudi. Ya udah nggak bakal kebuka. Nggak bakal kebuka. Saya tuh niatnya cuma satu. Waktu saya baca buku textbook, ini arahnya kok arah makin borjuis nih, makin gak jelas. Ya Allah, saya mau ninggalin nih pelajaran ini karena makin gak jelas, makin borjuis, nggak makin amburadul. Apa ini ilmu yang saya harus ikutin ya Allah? Ya Allah, saya mau ganti dengan Al-Quran ya Allah sebagai standarnya. Ya Allah, tunjukin. Saya udah niat langsung ditunjuk. Kenapa? Yang lain belum niat, kan masih separuh-separuh. Ya, saya mulai menggali itu dengan Al-Quran. Ya, makanya maaf sekali lagi setiap acara seminar, ya kalau saya tanya orang pada pusing. Ya, masa Anda kalah sama fingerprint? Fingerprint aja bisa nentuin dari satu sampai 64 miliar nggak ada yang sama. Anda udah dididik sama seluruh orang pintar dunia. Buku textbooknya, wow, udah berapa ribu revisi. Masa Anda nggak bisa ngambil putusan? Personalize itu di mana sih? Yang mudah, murah. Ayo dong, kita diskusi di sini. Kita ikutin gayanya fingerprint. Enggak kebuka juga tuh. Ya udahlah. Ya, nah ini yang kita kurang. Ya, kenapa? Nggak mau analisa. Udah titik satu. Nggak mau menganalisa. Nggak mau menyeburkan dirinya dengan kalimat Allah.
ya Allah nggak bakal nuntun. Udah titik. Ya. Dan aktivitas sehari-hari itu betul-betul harus dengan Al-Quran. Misalnya ada orang nunjukin yang harga mahal, nanti dulu. Gua nggak mau. Boleh dulu untung ruginya. Ya, nanti dulu. Nah, kalau udah ada niat seperti itu, insya Allah Allah akan bimbing. Wa ma yu'min billahi di qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Surat 64 ayat 11, surat 29 ayat 69, surat 10 ayat 9. Aku bimbing hatimu langsung. Dan aku yang akan menerangkan. Surat 75 ayat 19. Suma inna alaina bayanam. Aku sendiri yang akan mengajarkan. Tuh, ya. Yang nggak ada niat ya susah lah. Ya, gitu dong caranya dong. Oh, makasih dok. Ya, niatin. Ada lagi mau tanya? Ingat waktu kita ini terbatas. Hadirkan itu karya ilmiah yang terhebat dengan kita mentadaburin Al-Quran. Itulah nilai istimewa di sisi Allah. Itulah nilai istimewa di hadapan Rasulullah. Sehingga kita berhak disambut sebagai saudara oleh Rasulullah. Ya, karena apa? Kita meniru gaya Rasulullah. Ya, dengan Al-Qurannya. Itulah nilai istimewa nanti di hadapan Rasulullah. Ya, insya Allah. Oke, ada lagi mau bertanya? Makanya Al-Quran itu di orang yang berakal itu sangat asik menerangkannya. Ya, sangat asik. Analisanya sangat asik. Ya. Oke, ada lagi? Ya udah, kalau nggak ada lagi daripada bengong-bengong, Dok, tutup Ibu mau aja. tanya, Apa, Dok mau Pi? tanya Al-An'am Dok, ayat 60 Dok. Apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 60. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Hmm. Apa yang Kemudian bisa? kepadanya tempat kamu kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maksudnya, Allah membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Iya kan? Maksudnya apa tuh, Dok? Sampai mati kita sempurnakan itu. Siang hari maksudnya apa di sini, Dok? Untuk berusaha, malam hari untuk tidur. Oh, siang hari itu usaha. Subuh hari mau ini harus apa sholat. Surat 17 ayat 78, surat 73 ayat 20. Coba bayangkan. Ya surat 17 ayat 78, 79 sama 73 ayat 20. Pada waktu Rasulullah sholat di malam hari. Ya, Rasulullah nggak tahu waktunya tuh. Makanya dijelaskan di Al-Quran surat 73 ayat 20 baca deh. Agak 73. panjang. Surat Hmm. 73, Dok. Hmm. Surat 73. Surat 73 ayat 20. Ya. Surat Al-Muzammil ayat 20. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Allah memberi keinginan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Allah mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling benar dan paling besar pahalanya.
Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sadaqallahul Adzim. Orang bule bikin statement apa dari sini, Pi? Hitungan hari dimulai dari mulai 00 ini. Padahal Al-Quran apa bilang itu masih malam. Ya, Pi. Iya betul. Namanya tanggalan Masehi. Hmm. Kalau tanggalan Hijriah itu dari mulai matahari terbit, yaitu pagi hari, sampai matahari terbenam, yaitu jam 6 sore. Ya, itu 12 jam. Yang berikutnya ini udah mulai malam, sampai pagi hari lagi. Kalau kita hitungan Masehi ini, nanti kita akan ketemu jalur yang namanya jalur di mana bulan-bulan itu akan mundur. Surat 9 ayat 37. Itu yang diinginin. Coba baca dong. Surat 9, Auzubillahi minasyaitonirrajim. At-Taubah surat 9 ayat 37, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh setan dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Sadaqallahul adzim. Kalau kita digiring dengan tanggalan Masehi ini, kita dikirim ke sesuatu yang diinginin sama mereka. Nggak ada bulan Mereka itu orang kafir ya, Dok? nggak ada bulan haram, nggak ada ini segala macam. Terus kita apa? Mengikuti melalui tanggalan Masehi itu berdasarkan matahari. Ya, hati-hati. Kita udah dijebak sana sini. Ya, kita tidak bisa melihat karena kita gaya melihatnya pakai gaya melihat akal manusia, bukan akal Al-Quran. Ya, nah diciptakan siang hari itu untuk berusaha. Makanya Allah bilang di surat 28 ayat 71 sampai 73 baca. Tidakkah Apa? kamu terpikirkan kalau seandainya malam itu sampai dunia kiamat atau siang sampai dunia kiamat? Ya, baca deh. Al-Qasas 71-73 ya, Dok. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar? 72. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan? Ayat 73. Dan adalah karena rahmatnya, Allah jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Shadaqallahul adzim. Jadi malam itu untuk istirahat, siang itu untuk mencari karunia Allah. Jadi bisa dikatakan surat 6 ayat 60 sama dengan jawaban di surat Al-Qasas ayat 73 ya, Dok? Iya. Ya, banyak lagi. Jadi kalau cuma satu ayat itu nggak jelas. Ya, jadi harus dijelaskan dengan ayat yang lain. Ya, sehingga enak kita nerangin. Ya, Ya, terima kasih, Dok. ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau nggak ada daripada kita diam aja ya, kita udahin aja ya. Mohon dibuat pertanyaan untuk nanti hari Minggu besok, 1,5 jam sebelum Mulai. acara, sama 1 jam setelah acara. Silahkan bertanya. Ya, mudah-mudahan saya bisa jawab semuanya. Nanti untuk minggu depan, maaf ya, nggak ada kajiannya. Ini demi Doni nih. Kenapa lagi, Doni? Pesta lagi, Dok? Merayakan Doni nih, kelulusan Dokter Doni. Dokter Doni menikah berapa kali?
Resepsi lagi. Lihat aja pakaiannya udah putih sekarang. Kemarin Iya. waktu di kos nggak begini, dia nggak rapi gini. Iya, Dok. Udah jadi pesaing nih, Dok. Dok, nih hati-hati nih. Ya silakan ya. Iya, Ya, Dok. Hari Alhamdulillahirabbil Dokter alamin. asli. Minggu besok juga nggak ada kajian ya. Minggu besok ada minggu depan. Iya, Dok. Siap, Ya, Dokter. minggu Depan. depan nggak ada kajian. Ya, Dok. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyimak kajian bersama dengan guru kita Al-Ustadz Dr. Ahmad Kurnia, spesialis bedah subspesialis bedah onkologi, dengan tema semua penciptaan ada batas waktu dan pemanfaatannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam acara pagi hari ini. Semoga niat baik kita diterima sebagai amal ibadah. Marilah kita tutup majelis pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Terima Kasih kasih, dokter. Dokter. Makasih Edi. Kasih Pepi. Iya, Ya, Bang. Dokter Doni, terima kasih. Kasih. Jam ya. Ya, Dokter, terima kasih. Makasih. Dokter. Assalamualaikum.